Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dalam pembahasan analisis real, sifat-sifat bilangan real. Kemarin kita sudah membahas sifat aljabar bilangan real, dan hari ini kita akan membahas sifat urutan bilangan real. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Sifat urutan bilangan real. Aksioma sifat urutan. Sifat urutan bilangan real dibentuk dari dua aksioma. Yang pertama, aksioma bilangan positif, yaitu adanya subhimpunan bilangan positif P bagian daripada himpunan bilangan real yang tertutup terhadap kedua operasi pada himpunan bilangan real, yaitu penjumlahan dan perkalian. Hal ini berarti untuk setiap XY elemen bilangan P berlaku X tambah Y juga elemen bilangan P, dan X kali Y juga elemen bilangan P. Yang kedua, aksioma sifat trikotomi himpunan bilangan real, yaitu jika A elemen bilangan real maka berlaku satu dari tiga hal berikut, yaitu A elemen bilangan P atau A positif, atau A sama dengan 0, atau negatif A elemen bilangan P atau A negatif. Berkenaan dengan aksioma di atas, pada bagian ini akan diperkenalkan definisi beberapa bilangan dan notasi urutan pada bilangan real. Notasi himpunan A elemen bilangan real. Nama bilangannya A bilangan real positif. Dalam notasi urutan, karena A bilangan real positif, A lebih besar dari 0, A lebih dari 0. Berikutnya negatif A elemen bilangan P. Negatif A elemen bilangan P, nama bilangan A bilangan real negatif. Karena A bilangan real negatif, maka notasi urutannya A kurang dari 0. A kurang dari 0. Berikutnya A elemen himpunan bilangan P gabung 0. A elemen bilangan P gabung 0. Nama bilangan A bilangan real tak negatif. Notasi urutan A lebih dari atau sama dengan 0. A lebih dari atau sama dengan 0. Berikutnya negatif A, anggota atau elemen himpunan bilangan P gabung 0. A bilangan real tak positif namanya. Notasi urutannya A kurang dari atau sama dengan 0. A kurang dari atau sama dengan 0. Akibatnya kita mempunyai penulisan alternatif untuk sifat trikotomi, yaitu jika A elemen bilangan real, maka berlaku satu dari tiga hal berikut. Bisa A lebih dari 0, atau A sama dengan 0, atau A kurang dari 0. Jika A elemen bilangan real, berlaku satu dari tiga hal berikut: A lebih dari 0, A sama dengan 0, dan atau A kurang dari 0. Aksioma sifat urutan. Selanjutnya berkaitan dengan dua bilangan, kita definisikan hal berikut. Definisi 2.3. Misalkan A, B elemen bilangan real. Yang pertama, jika A kurang B elemen bilangan real, maka bisa dituliskan A kurang B lebih dari 0, atau A lebih dari B. Jika A kurang B elemen bilangan P, maka bisa dituliskan A kurang B lebih dari 0 atau A lebih dari B. Yang kedua, jika A kurang B, anggota atau elemen himpunan P gabung 0, maka bisa dituliskan
A kurang B lebih dari atau sama dengan 0 atau A lebih dari atau sama dengan B. Akibatnya kita bisa memiliki bentuk lain sifat trikotomi berkaitan dengan dua bilangan. Ini terlihat pada proposisi 2.1 sifat trikotomi untuk dua bilangan. Yaitu untuk setiap A, B elemen bilangan real berlaku satu dari tiga hal berikut. Bisa jadi A lebih dari B, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Ya. Bukti. Karena A, B elemen bilangan real, maka A kurang B juga elemen bilangan real. Dan menurut sifat trikotomi berlaku satu dari tiga. A kurang B elemen bilangan P, atau A kurang B sama dengan 0, atau negatif A kurang B elemen bilangan P. Ini ekuivalen dengan A kurang B elemen P ekuivalen dengan A kurang B lebih dari 0, A kurang B sama dengan 0, sama juga A kurang B sama dengan 0, negatif A kurang B elemen bilangan P ekuivalen dengan negatif A kurang B lebih dari 0. Negatif A kurang B lebih dari 0 kita kalikan dengan negatif, negatif kali A, negatif kali negatif B, positif B, sehingga berubah pertidaksamanya menjadi B kurang A lebih dari 0. A kurang B lebih dari 0 berubah menjadi A lebih dari B, A kurang B sama dengan 0, A sama dengan B, B kurang A lebih dari 0, atau berubah menjadi A kurang B. Sifat urutan dasar. Sifat urutan dasar ini ada pada lemma 2.1. Kekekalan urutan terhadap penjumlahan dan perkalian dengan bilangan positif. Misalkan AB elemen bilangan real dengan A kurang dari B. Maka yang pertama A tambah C kurang dari B tambah C untuk setiap C elemen bilangan real. Itu untuk operasi penjumlahan, kedua ruas dijumlahkan dengan nilai C yang sama, maka tandanya tidak berubah. Yang kedua, dikalikan dengan kedua ruas dikalikan dengan C, A kali C kurang dari B kali C untuk setiap C lebih dari 0. A kali C kurang B kali C tidak akan berlaku jika C-nya itu sama dengan 0 atau kurang dari 0. Bukti. Misalkan A kurang B. Ini berarti B kurang A kurang dari 0 atau B kurang A elemen bilangan P. Perhatikan bahwa B tambah C kurang A tambah C sama dengan atau nilainya adalah B kurang A. Ya, C kurang C hasilnya 0. Yang tersisa adalah B kurang A. B kurang A. Akibatnya B tambah C kurang A tambah C yang hasilnya B kurang A itu adalah anggota P berdasarkan teorema-teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Sehingga B tambah C kurang A tambah C lebih dari 0. Jadi A tambah C kurang B tambah C. A tambah C kurang B tambah C. Yang kedua, jika C lebih dari 0 berarti C anggota P. Sifat ketertutupan P menyebabkan B kurang A kali C juga merupakan elemen bilangan P. Sedangkan B kurang C kali
B kurang A kali C sama dengan B kali C kurang A kali C. B kurang A kali C, B kurang A kali C sama dengan B kali C kurang A kali C. Jadi B kali C kurang A kali C juga anggota daripada himpunan P atau A kali C kurang dari B kali C. Lemma 2.3 urutan dari identitas dan inverse. Urutan dari identitas dan inverse. Ada 3 bagian daripada lemma 2.3. Yang pertama 0 kurang dari 1. Yang kedua jika A lebih dari 0 maka negatif A kurang dari 0. Yang ketiga jika A lebih dari 0 maka 1 per A lebih dari 0. Bukti. Andaikan tidak berlaku, untuk yang pertama, andaikan tidak berlaku 0 kurang dari A, maka menurut sifat trikotomi harusnya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 sama dengan A atau 0 lebih besar daripada A. Kita beda satu-satu. Jika 0 sama dengan A, jika 0 sama dengan 1. Jika 0 sama dengan 1 maka A tidak sama dengan 0. A kali 0 sama dengan A kali 1. A kali 0 sama dengan A kali 1. Sehingga diperoleh A kali 0, 0. A kali 1, A. Sehingga diperoleh 0 sama dengan A. Ini kontradiksi dengan 0 tidak sama dengan A tidak sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan A tidak sama dengan 0. Ya. Kontradiksi. Yang kedua, bagian yang kedua, jika 0 lebih dari 1, maka untuk A lebih dari 0, menurut sifat kekekalan urutan, A kali 0 lebih besar dari A kali 1. Sehingga diperoleh 0 lebih besar dari A. Karena A kali 0, 0. A kali 1, A. Kontradiksi dengan 0 lebih besar daripada A. Kontradiksi dengan A lebih besar daripada 0. Jadi pengandaian salah sehingga harusnya 0 kurang dari A. Ya, harusnya 0 kurang dari A. Ya. Lanjut pembuktian yang kedua. Misalkan A lebih besar dari 0. Ini berarti A anggota himpunan bilangan P. Kita tahu bahwa A itu sama dengan negatif kali negatif A. Jadi negatif kali negatif A juga elemen bilangan P. Yang dalam notasi urutan berarti negatif A kurang dari 0. Negatif A kurang dari 0. Bukti yang ketiga. Jika A lebih dari 0 maka 1 per A juga lebih dari 0. Bukti. Misalkan A lebih dari 0. Kita andaikan tidak berlaku 1 per A lebih dari 0. Ini bukan kurang dari tapi lebih dari. Andaikan tidak berlaku 1 per A lebih dari 0. Maka menurut sifat trikotomi ada 2 kemungkinan. 1 per A sama dengan 0 atau 1 per A kurang dari 0. Kita beda masing-masing. Jika 1 per A sama dengan 0, jika 1 per A sama dengan 0, maka 1 per A kali A sama dengan 0 kali A. 1 per A kali A sama dengan 0 kali A. Sehingga diperoleh 1 per A kali A hasilnya 1, 0 kali A hasilnya 0. Sehingga diperoleh 1 sama dengan 0. Dan ini kontradiksi dengan 0 kurang dari A. Lemma 2.3 bagian pertama. Ini kontradiksi dengan 0 kurang dari A. Yang kedua, jika 1 per A kurang dari 0.
Jika 1 per A kurang dari 0, maka 1 per A kali A kurang dari 0 kali A. Sehingga diperoleh 1 per A kali A hasilnya 1, 0 kali A hasilnya 0. Sehingga diperoleh 1 kurang dari 0. Dan ini juga masih kontradiksi dengan lemma 2.3 bagian yang pertama. Sehingga pengandaian salah. Harusnya 1 per A lebih dari 0. Bukan 1 per A sama dengan 0 atau 1 per A kurang dari 0. Ya, lanjut lemma 2.4 tentang kuadrat bilangan real. Untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat lebih dari 0. Kita buktikan, misalkan X elemen bilangan real. Maka menurut sifat trikotomi, ada ketiga kemungkinan X elemen bilangan P, X-nya positif, atau X-nya sama dengan 0, atau X-nya negatif X elemen bilangan P, atau X-nya negatif. Kita beda masing-masing. Jika X positif, maka X kali X sama dengan X pangkat 2, X kuadrat, juga merupakan elemen bilangan P, sehingga diperoleh X kuadrat lebih dari 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan X kali X sama dengan X 0 kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, jika negatif X elemen bilangan P, maka negatif X kali negatif X kali negatif X sama dengan X kuadrat, juga elemen bilangan P, sehingga diperoleh X kuadrat lebih dari 0. Jadi untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat lebih dari 0. Ya. Lemma 2.5, faktor perkalian dari bilangan positif maupun negatif. Faktor perkalian dari bilangan positif maupun negatif. Yang pertama, jika A kali B lebih dari 0, maka A dan B-nya lebih dari 0 atau A dan B-nya kurang dari 0. Yang kedua, jika A kali B kurang dari 0, maka A lebih dari 0, A lebih dari 0, B kurang dari 0, atau A kurang dari 0, B lebih dari 0. Jadi salah satunya positif, salah satunya negatif. Bukti untuk bagian yang pertama, misalkan A kali B lebih dari 0, maka A, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A atau B sama dengan 0, maka nilainya 0, bukan lebih dari 0. Ya, terlihat di sini. Jika A lebih dari 0, jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Akibatnya 1 per A kali B lebih dari 1 per A kali 0, yang hasilnya 0. 1 per A kali 0 hasilnya 0. Sedangkan 1 per A kali B itu sama dengan 1 per A kali B sama dengan 1 per A kali A hasilnya 1, B tetap, 1 kali B hasilnya B. 1 kali B hasilnya B. 1 kali B sama dengan B, sehingga B lebih dari 0. B lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka negatif A lebih dari 0, sehingga 1 per negatif A lebih dari 0. Akibatnya 1 per negatif A kali B lebih dari 1 per negatif A kali 0 sama dengan 0. 1 per negatif A kali 0 sama dengan 0. Sedangkan 1 per negatif A kali B hasilnya sama dengan 1 per negatif A kali B sama dengan 1 per negatif A kali A hasilnya negatif 1 kali B hasilnya negatif B.
Sehingga diperoleh negatif B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Jadi benar A, jika A kali B nilainya lebih dari 0, harusnya A dan B-nya lebih dari 0 atau A dan B-nya kurang dari 0. Ya. Bukti lemma 2.5 bagian yang kedua. Misalkan A kali B kurang dari 0, A kali B kurang dari 0, maka A dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A dan B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0 kali B atau sama dengan 0, atau A kali B sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan A kali B kurang dari 0. Karena ini sama dengan, ini kurang dari. A tidak sama dengan 0 berarti A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Ya. Dua kemungkinan, A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Kita beda satu-satu. Jika A kurang dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Akibatnya 1 per A kali B kurang dari 1 per A kali 0 sama dengan 0. 1 per A kali 0 sama dengan 0, sedangkan 1 per A kali B hasilnya adalah 1 per A kali B sama dengan 1 per A kali A hasilnya 1, B tetap 1 kali B hasilnya B. Sehingga diperoleh B kurang dari 0. Ya. Maaf, ini bukan kurang dari, tapi ini lebih dari. Ini lebih dari. A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0, sehingga hasilnya adalah B kurang dari 0. Ini A lebih dari 0 harus dikalikan dengan B kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, maka negatif A lebih dari 0. Sehingga 1 per negatif A lebih dari 0. Akibatnya 1 per negatif A kali B kurang dari 1 per negatif A kali 0, hasilnya 0. 1 per negatif A kali 0 sama dengan 0, sedangkan 1 per negatif A kali B hasilnya adalah 1 per negatif A kali B sama dengan 1 per negatif A kali A hasilnya negatif 1 kali B hasilnya negatif B. Sehingga diperoleh negatif B kurang dari 0 atau B lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, harusnya B lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, harusnya B kurang dari 0. Sehingga lemma 2.5 bagian yang kedua, jika A kali B kurang dari 0, maka A-nya lebih dari 0, B-nya harus kurang dari 0. Atau A-nya kurang dari 0, B-nya harus lebih besar dari 0. Ya, teorema lemma 2.6, bilangan tak negatif yang lebih kecil dari semua bilangan positif. Bilangan tak negatif yang lebih kecil dari semua bilangan positif. Jika ada A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Andaikan misalkan ya, untuk membuktikan ini lemma 2.6, kita misalkan A lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Kita andaikan A itu lebih dari 0.
Jika kedua ruas kita kalikan dengan 1/2, maka diperoleh A kali 1/2 lebih dari 0 kali 1/2. Sehingga A kali 1/2 hasilnya adalah A/2. 0 kali 1/2 hasilnya 0. Sehingga A/2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya jika kedua ruas ditambah dengan A/2, maka diperoleh A/2 tambah A/2 lebih besar dari 0 tambah A/2. Atau A/2 tambah A/2 nya hasilnya A, 0 tambah A/2 hasilnya A/2. Sehingga hasilnya adalah A lebih besar daripada A/2. Ini kontradiksi dengan A kurang dari epsilon. A kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Pengandaian salah, maka harusnya A sama dengan 0. Ya, kita andaikan A-nya lebih dari 0, ternyata salah. Harusnya A sama dengan 0. Beberapa penggunaan sifat urutan. Ketaksamaan AMGM. AMGM ini singkatan dari arithmetic mean, geometric mean. Bentuknya adalah A tambah B/2 lebih besar atau sama dengan akar dari A kali B untuk setiap A, B elemen bilangan real. Ketaksamaan ini berasal dari kenyataan bahwa akar A kurang akar B kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Akar A kurang akar B kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh A kurang 2 akar A kali B tambah B lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya diperoleh A tambah B lebih besar dari 2 kali A akar A kali B. A tambah B lebih besar atau sama dengan 2 kali akar A kali B. Atau A tambah B per 2 lebih besar atau sama dengan akar dari A kali B. Ya. Ya. Kenapa muncul ketaksamaan AMGM? Ini diperoleh dari kenyataan bahwa akar A kurang akar B kuadrat lebih besar atau sama dengan 0, sehingga memperoleh ketaksamaan yang berbentuk A tambah B per 2 lebih besar atau sama dengan akar A kali B. Berikutnya adalah ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli berbentuk berbentuk 1 tambah A kuadrat kurang lebih besar atau sama dengan 1 tambah NA. Saya ulangi. 1 tambah A pangkat N 1 tambah A pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 tambah N kali A. Untuk setiap N elemen bilangan asli, A lebih dari negatif 1. A lebih dari negatif 1. Ketaksamaan ini bisa ditunjukkan dengan induksi matematika. Kita misalkan N sama dengan 1. N sama dengan 1, maka 1 tambah A pangkat 1 sama dengan 1 tambah A kali 1 A. Jadi A1 tambah A pangkat 1 sama dengan 1 tambah A. Hasilnya sama juga. A tambah 1A. Atau A tambah A. Sekarang andaikan untuk N sama dengan K. Maka berlaku A tambah maka berlaku untuk N sama dengan K, maka berlaku 1 tambah A pangkat K lebih dari atau sama dengan 1
tambah KA. Maka 1 tambah A pangkat K tambah 1 sama dengan 1 tambah A pangkat K kali 1 tambah A. Lebih besar sama dengan 1 tambah KA kali 1 tambah A. 1 tambah KA kali 1 tambah A. Ya. 1 tambah KA kali 1 tambah A ini hasilnya adalah 1 tambah K tambah 1A tambah KA kuadrat. Ya. Kurang dari 1 tambah K tambah 1A. Jadi nilainya nanti 1 tambah K tambah 1A tambah KA kuadrat lebih besar atau sama dengan 1 tambah K tambah 1A. Nah, ini sesuai. N sama dengan K, maka persamaannya juga memenuhi berdasarkan induksi matematika. Saya kira seperti itu pembahasan kita pada sifat urutan bilangan real pada kali ini. Jangan lupa belajar. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan bertanya melalui grup. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.